Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Saat ini kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Mas Pugo Andik. Selamat pagi, Mas Pugo. Ya, selamat pagi, Mbak Julita. Iya, pada pekan lalu rupiah kita ditutup menguat. Apakah pada awal pekan ini masih melanjutkan penguatannya? Ya, kalau kita lihat dari tadi opening ya di 530-an gitu ya, memang rupiah ada potensi untuk menguat pagi ini, apalagi kondisi corona di kita juga cukup bagus gitu ya. PPKM Mikro hari ini berakhir, tapi mungkin ada keputusan pemerintah baru nanti sore untuk memperpanjang atau gimana. Nah, ini yang menjadi penantian pasar gitu ya. Namun kalau kita lihat kondisi pasar saat ini gitu ya, dari dalam negeri terutama setelah kemarin rilis neraca perdagangan surplus dengan ekspor dan impor yang naik dengan cukup signifikan juga, bahkan di atas ekspektasi gitu ya, hampir 2 kali ekspektasi. Ini juga menjadi sentimen positif yang akan mendorong rupiah cenderung mengalami penguatan untuk hari ini. Meskipun kalau kita bicara secara global, coronanya cukup naik dengan cukup signifikan, tensi dari Amerika Serikat dan juga Rusia cukup tinggi gitu ya. Jadi mungkin ya rupiah hari ini akan ranging gitu ya, meskipun kecenderungannya menguat gitu. Tapi ini secara teknikal akan sementara saja atau akan melanjutkan tren hingga akhir pekan ini, Mas Pugo? Ya, kalau kita bicara secara teknikal mungkin rupiah akan menguat gitu kecenderungannya gitu ya, karena memang dia sudah keluar dari tren lainnya yang melemah gitu ya, dan ini potensinya memang rupiah akan menguat gitu ya, dan mungkin ranging untuk hari ini mungkin ada di 530 sampai 580 dengan kemungkinan besar nanti sore di closing di ya sekitar 530-an lah ya, dan potensinya menguat. Namun dari sisi fundamentalnya ada beberapa hal yang membuat mungkin rupiah akan berbalik gitu ya, karena memang ada RDGBI, ada ECB meeting juga, ada Bank of China meeting juga gitu ya. Dan ini yang masih menjadi penantian pasar gitu ya, nanti rilisnya seperti apa, itulah yang mungkin akan membuat pasar cenderung bergejolak gitu ya. Untuk inflasi April yang diperkirakan akan mencapai 0,15%, ini akan berpengaruh nggak ke pergerakan rupiah? Ya, mungkin kalau kita bicara ini kan prediksi BI ya gitu ya, masih dari minggu ketiga gitu ya, masih ada 2 minggu lagi berjalan, dan mungkin ini juga sebenarnya good news gitu ya, karena kita lihat inflasi April 0,08% gitu ya, ini good news. 0,15% itu good news gitu ya, meskipun kalau kita lihat Ramadan tahun ini gitu ya, ini kan juga cukup bagus gitu ya mendorong inflasi. Mungkin ada potensi sebenarnya maksimum di 0,20% gitu ya, inflasi di bulan April ini gitu ya. Dan kalau kita lihat ada faktor X di sini, di mana kalau kita lihat ada beberapa memang orang yang mudik sebelum tanggal 6 gitu ya, dan mungkin di akhir April nanti ini kejadian, dan mungkin dari sisi transportasi akan terjadi inflasi kalau memang ini terjadi, benar-benar terjadi gitu ya, masyarakat sudah mulai pulang kampung dan sebagainya itu di akhir April nanti. Gitu. Oke, melihat aktivitas sepertinya sudah tampak mulai pulih saat ini, dan itu yang harus diperhatikan oleh investor, yaitu trennya menguat saat ini rupiah terhadap dolar Amerika. Mas Pugo, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Pemirsa, Treasury Research Analyst BNI Pugo Andik.